Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BCMK Nor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang larangan memotong rambut dan kuku. Itu untuk shahibul kurban atau untuk hewan yang dikorbankan. Topik ini biasanya menjadi perdebatan di kalangan warga Muhammadiyah, karena ada dua pendapat atau pandangan. Secara umum larangan tersebut ditujukan untuk shahibul kurban, tapi di lingkungan Muhammadiyah itu ada pendapat yang mana larangan itu ditujukan untuk hewan korban. Dan pendapat yang kedua ini biasanya dianggap lebih rasional, lebih apa? Rasional dan diterima itu. Diterima. Tapi kita nanti akan coba kaji, kita akan telusuri dari dua pendapat itu mana yang dalilnya lebih kuat atau betul-betul yang punya landasan nas dan juga rasionalitas. Tapi sebelumnya, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau kita lihat di keputusan Muktamar Garut 1976, keputusan Muktamar Garut 1976 ini ada di HPT jilid 2 sudah diterbitkan, tapi secara khusus oleh PDM Malang. Saya punya, tapi tidak dijual bebas. Justru yang dari PP belum diterbitkan gitu. Karena mungkin pertimbangan PP menunggu sekalian diterbitkan menjadi HPT jilid 2. Sehingga putusan Garut 1976 ini tidak begitu populer dan tidak begitu diketahui oleh warga Muhammadiyah, karena ada terbitan itu khusus PDM Malang ya, sedangkan PP belum menerbitkan. Di antara diktum keputusannya di sana dikatakan wa amsik an sya'rika, dan janganlah engkau potong rambutmu. Sya'rika, ka itu ya mudhohi atau sahibul korban, bukan hewan korban. Dhamir kaf ini. Sya'rika itu rambut kamu atau rambutmu, bukan hewan yang dikorbankan. Karena keputusan ini tentu ditujukan untuk jenengan, tidak mungkin ditujukan untuk hewan yang mau dikorbankan. Wa adfarika, dan kuku-kukumu. Ya, ini pakai dhamir kaf juga itu. Min awalis syahri, dari awal bulan, maksudnya awal bulan Dzulhijjah, hatta tudhhiya, sampai engkau korban. Ini kalau sampai engkau korban itu maksudnya masih dalam
hari Tasyrik, tidak harus dipahami tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahri. Bisa jadi kan Yaumun Nahrinya belum menyembelih, sehingga sampai apa? Hari Tasyrik itu kan itu. Di luar hari Tasyrik kan sudah tidak boleh menyembelih ya. Kalau kita lihat di sini berarti jelas ya, ada anjuran untuk tidak potong rambut, tidak potong apa? Kuku, diawali masuknya tanggal 1 Dzulhijjah sampai kita melaksanakan penyembelihan hewan korban. Berarti kalau 10 Dzulhijjah Yaumun Nahri ya sampai selesainya itu. Kalau misalnya ditunda di Ayyamut Tasyrik ya berarti di hari Tasyrik. Ini putusan Muktamar Garut 1976. Nah kalau kita lihat tadi, kalau kita dianjurkan sudah tidak memotong rambut, memotong kuku untuk Dzulhijjah 1445 Hijriah, itu insya Allah berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, maka 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah itu insya Allah jatuh hari Sabtu Legi 8 Juni 2024, karena Dzulqa'dahnya itu dilakukan istiqmal. Wujudul hilal kan syaratnya 3, sudah sering kita bahas ya. Yang pertama harus terjadi ijtima atau konjungsi. Maka di sini konjungsinya itu terjadi pada hari Kamis Wage, jamnya 19:39 menit 58 detik itu. Tinggi bulan kan wujudul hilal yang kedua terjadi ijtima. Ijtimanya apa? Qoblal ghurub. Kalau tadi jam 7 malam, jam 19:39 ini kan ba'dal ghurub toh, bukan qoblal ghurub. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam, maksudnya syarat yang ketiga, ketika matahari terbenam hilal sudah ada di atas ufuk atau sudah wujud. Nah, ini minus 03 derajat 32 menit 39 detik. Artinya hilal sudah wujud atau belum? Belum, sehingga dilakukan istiqmal. Berarti tanggal apa, hari Jumatnya tanggal 7 Juni itu hari ke-30 dari bulan apa? Dzulqa'dah. Sehingga 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu Leginya tanggal 8 Juni 2024 itu. Ini berarti awal kita tidak potong rambut dan tidak potong kuku ya. Nanti kalau Arafahnya tanggal 16 Juni atau tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian Idul Adha-nya 17 Juni, harinya Senin Kliwon ya. Harinya apa? Senin Kliwon itu. Kemudian Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, perdebatan tentang yang dianjurkan untuk tidak potong rambut dan kuku itu untuk sahibul kurban atau untuk hewan kurban, itu berangkat dari mana? Ya berangkat dari hadis yang berbicara tentang anjuran tersebut. Hadisnya, hadis induknya itu hadis Ummu Salamah atau hadis pokoknya. Hadis siapa? Ummu Salamah. Kita coba lihat hadisnya, itu dinukil oleh Majduddin Ibnu Taimiyah atau kakeknya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muntaqal Akhbar. Ini matanya kemudian disarai oleh Imam Syaukani menjadi apa? Nailul Autor. Ini kitab yang berisi kumpulan-kumpulan hadis
hukum tapi levelnya di atas bulughul maram. Maksudnya level jumlah hadisnya gitu. Hadis-hadis tentang hukum itu urutannya yang pertama Umdatul Ahkam, yang kedua Bulughul Maram, yang ketiga Muntakol Akhbar. Lah HPT jilid 1 karena belum menukil dari kitab-kitab induk dalam ilmu hadis atau dalam kitab-kitab hadis atau Al-Ummahat As-Sitt, 6 kitab induk hadis, maka biasanya menukilnya dari kitab Muntakol Akhbar. Nanti jenengan bisa cek ya, hadis yang disebutkan di HPT kita itu ya ada di kitab Muntakol Akhbar, itu persis. Dan kadang-kadang menukil dari Bulughul Maram. Artinya supaya jenengan tahu kalau ngaji HPT itu ya punya sanadnya, Pak. Bukan nggak ada sanadnya gitu. Ya kecuali kalau jenengan ngajinya sendiri, nggak pernah datang ke sini, ya wajar saja menyimpulkan nggak punya sanad ya, karena kitabnya putih. Ya, tapi kalau jenengan ikut ngaji di sini, semua yang saya sampaikan pasti merujuk pada kitab apa? Kitab kuning gitu. Kitab kuning ya itu. Oke. Di sana babnya itu babu ma yajtanibuhu fil asri man aradat tadhiyah. Bab apa yang dijauhi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Man itu untuk akil atau ghairu akil? Man itu siapa? Orang akil. Akil itu mudhahi, sahibul korban atau hewan korban? Ya mudhahi atau sahibul korban. Arada tadhiyah, seseorang yang menghendaki korban. Judulnya saja itu pakai man. Ya memang secara umum pandangan ulama itu kembali pada sahibul korban. Saya belum menemukan ulama-ulama klasik ya, kecuali beberapa ulama di Indonesia. Yang pertama Hasan, Ustadz Hasan. Yang kedua nanti di kalangan Muhammadiyah. Ulama yang lain saya belum pernah menjumpai pandangan itu kembali pada apa? Hewan yang dikorbankan. Tapi sebagai apa Pak? Kalau itu dibilang ijtihad ya nggak apa-apa gitu kan. Kan memang Muhammadiyah tidak anti ijtihad, tapi tidak setiap ijtihad bisa diterima. Kita lihat argumentasinya kuat atau tidak kan itu. Kita kan tidak menghalang-halangi untuk dilakukan kajian ulang atau pembaruan dalam fikih, tapi kan sejauh mana apa argumentasinya gitu. Dalam hadis Ummu Salamah di sana dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza raaitum hilala dzulhijjah, idza apabila raaitum kamu meru'yah. Karena ini di zaman Nabi. Kalau orang Muhammadiyah ya tidak idza raaitum, tapi idza hasabtum, kalau engkau sudah menghisap. Tapi itu konteks sekarang gitu. Nah, ini di zaman Nabi ya belum ada apa? Hisab. Idza raaitum hilala dzulhijjah, apabila engkau telah melihat atau telah meru'yah bulan Dzulhijjah. Maksudnya sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum, wa arada dan menghendaki siapa ahadukum salah seorang di antara kamu ayyudhhiya untuk berkorban. Fal yumsik an sya'rihi, hendaklah dia menahan, maksudnya tidak memotong, an sya'rihi dari rambutnya. Hi itu kembali kemana? Keman atau ke ahadukum. Ahadukum itu ya akil ya. Keman atau ke ahadukum atau ke hewan korban. Wa adfarihi dan kuku-kukunya. Maka kalau dia hadis ini ya mungkin kembalinya hanya ke ahadukum, karena tidak disebutkan apa? Hewan atau sembelian atau hewan korbannya. Tapi yang di riwayat Muslim, di riwayat yang kedua, ini yang dijadikan landasan
oleh mereka yang berpandangan kalau ini kembali pada hewan korban. Kita baca ya. Walafdu Abi Dawud, dan lafadz Abu Dawud wa wali muslimin, maka ini riwayat Imam Muslim, berarti di Sahih apa? Muslim. Wan Nasa'i, dan Nasa'i aidon, yang lain atau juga bagaimana redaksinya? Man kana lahu dzibhun. Man, siapa, kana ada, lahu baginya, dzibhun sembelian. Dzibhun itu maknanya madbuh, madbuh. Wa fadainahu apa? Bidzibhin azim. Itu dzibhun itu fi'lun, tapi maknanya maf'ul, maknanya sesuatu yang dikorbankan atau disembelih. Yadbahuhu, yang ia menyembelihnya, ia apa? Menyembelihnya. Hu di sini kembali kemana, Pak? Dzibhun. Kalau ada man, ada dzibhun. Kalau man itu sahibul korban, kalau dzibhun hewan yang dikorbankan. Kalau yadbahuhu ini jelas kembali pada dzibhunnya. Faida ahalla hilalu dzulhijjah, atau menurut bacaan yang lain faida uhilla hilalu dzulhijjah, apabila telah nampak hilal bulan Dzulhijjah, fala ya'khudu, janganlah ia mengambil, fala ya'khud mongko jukuk sapa man min sya'rihi, dari rambutnya. Hi itu kembali ke mana? Ke dzibhun atau ke man? Hah? Kalau yadzbahuhu yang awal itu kembali pada dzibhun, tapi yang min sya'rihi itu hi kembali pada man atau dzibhun? Ada yang mana, ada yang dzibhun, tapi pandangan yang dzibhun itu ya ulama Indonesia. Makanya tadi saya katakan nggak ada ulama apa secara umum memahami sya'rih itu kembali pada dzibhun, enggak, ya kepada man, berarti sahibul korban. Ini pembukaan, Pak, pemanasan ya, belum pada kesimpulan ya. Wa adfarihi, kukunya itu kembali kemana? Ada yang memahami man, ada yang dzibhun. Maksudnya dzibhun itu yang tadi pandangannya Ustaz Hasan dan beberapa tokoh ya, ulama Muhammadiyah itu ya. Hatta yudhhiya, sampai ia apa? Menyembelih. Maka di redaksi yang kedua ini di bawah sya'rihi wa adfari itu kembali pada dzibhun. Argumentasinya apa? Kembali pada kaidah bahasa annal asla, atau al aslu fi dhamir ayyakuna, atau ayyauda ila aqrabi madkur. Hukum asalnya dhamir itu kembali yang terdekat. Antara man dengan dzibhun itu kan dekat. Dzibhun itu kalau kaidah asalnya, tapi tidak setiap nahwu itu selalu konsisten pada kaidahnya. Banyak pengecualian, Pak. Kalau jenengan baru belajar nahwu itu harus menghafali kaidah. Kalau agak menengah, Pak, itu sudah mulai goyang kaidah yang awal. Kalau sudah pandai itu sudah berdasarkan siyak. Siyak itu apa? Konteks kalimat. Jenengan orang pandai itu juga gitu, Pak, yang saya rasakan. Kalau jenengan belajar itu harus cekelin kaidah betul, Pak. Itu levelnya itu. Tapi kalau semakin pandai itu pertimbangannya semakin banyak, bisa jadi kayak orang yang bodoh lagi gitu. Makanya orang semakin dalam itu tidak semakin kaku kadang, karena dia semakin memahami apa, Pak? Semakin memahami perspektif, konteks dan macam-macam gitu. Kan gitu. Makanya orang itu kan kewenceng nanti muda turun, Pak, gitu. Kayak padi kan gitu. Kalau mau tua kan kenceng dhisik, Pak. Nek berisi diluk lagi. Lah kadang-kadang yang
pantangannya ketika kenceng-kencengnya gitu Pak, kabeh diamui lah, jadi masalah Pak, ditantangi kabeh. Ya memang bacaannya baru segitu gitu, pahamnya baru segitu. Tapi itu kalau berdasarkan ilmu loh. Tapi secara umum insya Allah benar itu. Nahwu juga semacam itu kan. Misalnya fangkihu ma tobalakum, fangkihu maka nikahlah kamu ma itu isim mausul, akil atau gairu akil? Hah? Gairu akil, berarti jenengan nikah wanita yang dinikahi wanita atau boleh selain wanita Pak? Maksudnya betina dari kambing, sapi. Ya Pak, pasti akil toh. Tapi kenapa Al-Quran fangkihu ma tobalakum, bukan fangkihu man tobalakum? Itu ilmu gitu Pak. Kalau jenengan baru belajar bahasa Arab, namanya ma itu leghairi akil, wis pokoke dicoba kali tenanan Pak. Ternyata kaidah itu apa? Bisa mengalami apa Pak? Pengecualian atau perubahan. Nah ini mangkana lahu dzibhun, kalau belajar bahasa baru ya, namanya dhamir yuk kembali pada yang dekat, padahal bisa jadi tidak. Bisa dipahami itu enggak? Bisa ya, itu contohnya gitu Pak, sederhananya. Oke. Sekarang Pak, siapa yang punya pandangan kalau yang tidak dianjurkan untuk potong kuku atau dianjurkan untuk apa? Tidak potong kuku dan rambut itu hewan yang dikorbankan. Maksudnya hadis Ummu Salamah tadi bicara untuk hewan yang dikorbankan. Yang pertama Pak, itu Ustadz Ahasan atau Tuan Ahasan Persis, Ahasan Bangil, Ahasan Bandung, atau Maha Guru, Maha apa Pak? Maha Besar, Maha Guru Besar Persatuan Islam itu. Ini yang tokoh yang menguatkan ideologi apa Pak? Persis ya. Meskipun beliau tidak pernah menjabat ketua umum ya, nggak pernah kan gitu. Beliau menulis kitab ini yang cukup populer, mungkin jenengan punya ya. Kalau nggak punya ya di masjidnya biasanya ada gitu. Itu apa? Terjemah Bulughul Maram Hasan. Masa jenengan nggak punya Pak? Saya waktu aliyah itu sudah beli ini Pak. Belinya di toko yang di Pasar Sumberjo itu, orangnya masih itu yang jual dulu di tengah Pak, sekarang di wajah itu nggak tahu siapa namanya. Harganya 20.000 dulu gitu. Terjemah Bulughul Maram Hasan bab korban-korban, ada keterangannya, karena Hasan itu tidak hanya sekedar menerjemahkan tapi juga memberikan apa? Keterangan ini yang menjadi fikihnya Hasan dalam memahami Bulughul Maram. Coba hadis Ummi Salamah yang hadisnya panjang tadi Pak, langsung saya potong. Maka janganlah ia ganggu rambut dalam kurung kurbannya, dan jangan kukunya. Maka janganlah ia ganggu rambut kurbannya Pak. Berarti Hasan memaknai larangan tersebut ditujukan untuk siapa? Hewan yang dikorbankan. Makanya rambut dalam kurung korbannya, dan jangan kuku-kukunya. Ini bisa jenengan temukan di halaman 669 cetakan CV Diponegoro gitu. Meskipun ada cetakan yang lain Pak. Kalau cetakan yang lain saya enggak, bisa jadi halamannya apa? Beda ya. Kemudian pendapat itu dipopulerkan oleh Ustadz Zainuddin MZ. Tapi bukan Zainuddin MZ dai apa Pak? Sejuta umat. Tapi ini Ustadz Zainuddin MZ apa Pak? MTT PWM Jatim. Punya apa Pak? Punya markas
markas apa namanya, turos hadis gitu, kalau nggak salah itu ya, iya itu. Ini cukup populer di kalangan apa, Jawa Timur. Mungkin pernah di Bojonegoro juga Pak ya, pernah ya itu. Dia juga punya pandangan yang sama, bahkan menulis sebuah buku Pak yang berkaitan dengan topik ini, itu ya. Argumentasinya apa? Tadi sudah kita kaji ya. Yang pertama, dhamir kata ganti itu kembali kepada yang terdekat. Adh-dhamiru yarji'u atau ya'udu ila aqrabi madkur. Yang kedua, ini penting Pak, dia mencari korinah atau mungkin bisa disebut munasabah, atau mencari ilah atau relevansi larangan tersebut, sehingga pendapat ini kalau jenengan nggak mengkaji hadisnya secara betul Pak, hanya pendekatan akal, itu sangat apa, rasional, sangat apa, rasional, tapi hanya pendekatan apa, akal. Yang pertama Pak, karena kan ada larangan itu nggak lepas dari korinah atau relevansi larangan itu apa gitu loh. Larangan itu relevansinya apa itu, ini dicari Pak. Yang pertama, hewan yang dikorbankan adalah diikhlaskan secara apa, totalitas. Maksudnya apa? Kalau jenengan sudah niat korban ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, nggak usah diganggu rambut dan kukunya. Rambutnya kalau kambing domba Pak, itu kan bisa dipotong Pak, dicukur, dipotong Pak, dan itu dibuat kain, namanya apa Pak? Kain wol. Pokoknya jenengan lihat di YouTube lah, cara mencukur bulu kambing domba Pak, itu ada pengepulnya Pak kalau di negara Eropa atau Arab gitu. Nah itu ya. Artinya kalau hewan ini sudah jenengan niatkan korban, mbok yo diikhlaskan, nggak usah cari apa Pak, bati bahasa kita, cari bati apa tadi, bulunya, ceperannya itu jenengan jual. Logis, rasional atau enggak Pak? Rasional ya, rasional. Itu argumentasinya, yaitu mencari apa, korina atau relevansi. Yang kedua, memotong bulu dan kuku hewan sebelum korban dapat menyebabkan hewan itu stres, sehingga apa, ketika disembelih kualitas dagingnya tidak baik atau tidak lezat. Yang dilakukan oleh Ustaz Zainuddin MZ, beliau melakukan penelitian dengan dokter hewan Pak. Menurut dokter hewan yang dirujuk pada beliau, memang kambing dan sapi kukunya itu kalau disisati baik Pak, itu dipotong. Tapi kalau di sini kayaknya belum umum Pak ya. Enggak umum Pak ya. Kalau kuda itu saya tahu Pak, karena kuda itu kukunya dia memanjang terus Pak, kayak kuku kita. Apalagi kalau dikasih sepatu ya Pak. Kalau kasih sepatu kan ada perawatan kuku kuda. Nanti kalau nggak dipotong itu mempengaruhi jalannya Pak. Apalagi dikasih apa, sepatu itu. Nanti jangan lihat YouTube. Tapi yang kuku sapi dan kambing gitu, kalau di daerah kita itu kayaknya nggak umum Pak ya. Yang jenengan umum ya? Itu kalau kambing yang di atas kukunya sampai panjang Pak. Tapi kalau di tanah kukunya pendek. Oh, tapi itu dipotong Pak? Enggak Pak. Oh, diguntingi ya. Cukup panjang ya? Berarti yang dikasih entrak itu Pak?
Mm-mm. Ya, berarti jenengan ya jenengan ketoki ya? Dirapikan. Ya, mungkin ini informasi baru Pak ya. Tapi kalau kambingnya itu apa? Di atas. Dikasih kandang di atas. Beda kalau di tanah. Kalau di tanah tetap Pak. Karena dia ngalah, akhirnya beton. Gimana? Kan kalau numpangnya di kayu di gelegar itu kan keras ya. Punya kalah jadi melebar. Kalau udah digunting ya kasihan dia. Enggak melebarnya itu memang kuku atau memang Iya, kukunya yang memanjang ya. Enggak itu kukunya ya Pak, bukan karena dia tadi apa? Dintrak gitu, maksudnya dia kayak luka atau apa dia? Ngapal gitu ya. Ya. Ya, ya. Tapi yang di kandang itu kan baru saja tuh Pak. Gitu. Nah, maksudnya jenengan harus kan baca mengkaji sesuatu jangan langsung disimpulkan. Kambing yang di kandang kan baru-baru saja tuh. Dulu ya liar gitu. Yang liar secara umum diketahui atau enggak Pak? Ya terlepas dari situ Pak. Kata dokter hewan ini, gitu. Kalau kambing dan sapi kukunya diketoki Pak, disisati, gitu. Itu baik untuk kesehatan Pak. Baik untuk kesehatan kambing dan sapinya. Tetapi jangan langsung disembelih. Kasih jeda dulu, yaitu minimal 1 bulan, baru setelah itu boleh dipotong gitu. Tapi hadis Nabi di hadis Ummu Salamah tadi, ini keterangan dokter Zinuddin Pak. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, ini berapa hari Pak? 1 Dzulhijjah sampai menyembelih itu kan 10 hari. Kalau di sampai jenengan hari tasyrik ya maksimal 13 hari, nggak sampai 1 bulan. Kalau menurut dokter hewan itu kelamaan gitu. Hadis bilang antara 10 hari atau 13 hari gitu. Itu alasannya Pak ya, Itu alasannya. Ketika dipotong habis disisati atau ketika dipotong itu nanti kalau langsung disembelih itu menyebabkan hewannya apa? Stres. Kalau stres mempengaruhi kualitas daging gitu. Rasional Pak? Rasional itu enggak? Rasional gitu. Logis gitu. Oke. Sekarang kita coba lihat Pak dari kitab-kitab klasik yang bicara tentang hadis Ummu Salamah tadi. Kalau kita lihat di Nailul Autar yang ditulis oleh Al-Imam As-Syaukani, Imam As-Syaukani. Kata Al-Imam As-Syaukani, hadis ini menunjukkan ala masru'iyati tarki akhdi asy-sya'ri wal adfar ba'da dukhuli asri Dzulhijjah liman arada ayyudhhiya. Hadis ini menunjukkan kalau orang mau korban, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah dianjurkan apa? Tidak memotong rambut atau memotong kuku gitu. Berarti sebagaimana umumnya ulama memahami kalau larangan ini ditujukan pada apa? Shahibul korban. Hanya saja terjadi khilaf, perbedaan di kalangan para ulama. Ini saya nggak usah bacakan, langsung intinya ya. Yang pertama pendapat Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri,
ila annahu yahrumu alaihi ahdu syai'in min sya'rihi wa adfarihi hatta yudhiya fi waqtil udhiyah. Hukumnya haram, Pak, menurut Imam Ahmad dan Dawud Az-Zahiri. Berarti kalau jenengan motong kuku, motong rambut, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena larangan itu dohirnya kan ya harus ditinggalkan, nggak boleh jenengan apa? Lakukan. Pendapat Imam Ahmad dan Dawud Az-Zahiri. Az-Zahiri itu madzhab dohiri, Pak. Ya lah, ini larangan ya berarti hukumnya haram gitu. Oke. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, huwa makruh karahata tanzih wa laysa biharam. Menurut Imam Syafi'i ini makruh tapi karahata tanzih. Tahu Pak ya bedanya makruh tanzih dengan makruh apa Pak? Tahrim. Makruh itu tidak disukai ya. Ada dua, kalau tahrim dia berarti ada konsekuensi dosa. Tapi kalau tanzih hanya sekedar anjuran untuk tidak dilakukan. Makanya kata Imam Syafi'i walaysa biharam, ini tidak haram. Menurut Imam apa? Syafi'i. Berarti kalau kita di Indonesia secara umum menganut pandangan ini. Itu anjuran, tapi kalau dilanggar nggak ada konsekuensi dosa. Tapi kiai-kiai yang mengikuti mazhab Syafi'i juga tidak begitu mensosialisasikan Pak, atau menjelaskan ini ya. Paling juga nggak tahu ya. Atau kita yang nggak pernah dengar. Nggak, maksudnya di tempat kita kan juga jarang yang apa? Menjelaskan ya. Iya kan? Wong kepanitiaan korban saja kadang nggak terurus loh Pak. Kalau di Muhammadiyah ini agak terurus Pak, karena nanti banyak masukan dan komplain. Kalau kepanitiaan korban nggak terurus itu kan semakin enak Pak, ya kan? Jatah jenengan juga banyak. Justru kalau sesuai SOP ini yang nggak menguntungkan apa? Panitia. Nah kemudian berikutnya Imam Syaukani itu menukil kitab Al-Bahru Az-Zakhar Pak. Al-Bahru Az-Zakhar ini referensi induk Imam Syaukani, levelnya kayak Bidayatul Mujtahid. Dia fikih yang menjelaskan pandangan beberapa apa? Mazhab. Tapi Al-Bahru Az-Zakhar itu kitab mazhab Zaidi, tapi levelnya sama dengan Bidayatul Mujtahid. Ini saya punya Pak, tapi kitab ini langka ya, susah untuk nyari. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah Ahmad ibn Yahya Al-Murtado. Imam Asy-Syaukani menukil dari kitab Al-Bahru Az-Zakhar. Di sana dijelaskan pendapat mazhab Syiah Hadawiyah Pak, Syiah yang ada di Yaman. Tapi jangan harus pahami, kalau Syiah Imam Syaukani itu Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlu Sunnah. Jangan dipahami Syiah yang ada di Iran atau Irak Pak. Itu disebut Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Rafidhah atau Syiah Imamiyah yang membolehkan mut'ah. Kalau Karbala apa Pak? 10 Asyura itu intinya dipukul ya badannya itu untuk mengenang apa? Kesyahidannya Sayyidina Husain Pak. Sayyidina Husain Pak itu di padang apa? Karbala itu. Bukan itu ya. Ini Syiah yang hampir sama dengan Ahlu Sunnah wal Jamaahnya saja mereka berpandangan sahabat yang terbaik itu Ali dulu, baru Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau kita kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hanya saja itu. Tapi mereka tidak sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman. Kalau yang ada di Iran itu justru apa Pak? Itu syiar mereka, yaitu apa? Mencaci para sahabat itu ya.
Pendapat Hadawiyah Syafi'i annatarka al-halqi wa taksir liman arada at-tadhiyah mustahabun. Jadi menurut mazhab Hadawiyah Syafi'i, orang yang mau korban tidak memotong rambut dan kuku itu mustahab, dianjurkan. Wa qala Abu Hanifah la yukrah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak dimakruhkan. Berarti ya tidak ada kesunahan, ya tidak ada kemakruhan. Tapi wal hadisu yaruddu alaih. Tapi hadis Ummu Salamah tadi membantah pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik satu riwayat tidak dimakruhkan, satu riwayat dimakruhkan, satu riwayat itu haram di korban yang tatawwu, tapi bukan di korban yang wajib itu. Karena satu mazhab banyak apa? Riwayat, Pak. Satu mazhab saja banyak riwayat. Orang ngaji mazhab semakin apa? Bingung. Justru yang nggak ngaji itu nggak pernah bingung, Pak. Betul. Insya Allah ilmu itu betul, Pak. Pokoknya kalau nggak paham itu nikmat, Pak. Kalau nggak paham terus apa, Pak? Malah sombong itu malah bagus gitu. Karena dia nggak tahu apa-apa gitu. Kan asal ngomong loh, Pak. Ya selamat ke arah akhirnya bangga apa-apa. Seolah-olah sudah paham semuanya gitu. Ya. Ya, nggak ada hisapnya juga itu. Pokoknya jadilah apa, Pak, mengikuti mazhab apa, Pak? Al-madhab al-jahil, mazhab kebodohan itu enak ya. Oke. Nah ini dari kitab Al-Bahrul Zakhar. Ini kitab Al-Bahrul Zakhar yang dinukil oleh Imam Syaukani tadi. Ya kesimpulannya sama tadi. Kalau menurut mazhab Hadawiyah, kemudian Syafi'i, hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau Imam Malik dan Abu Hanifah tidak sunnah. Jadi pengarang kitab Bahrul Zakhar hanya mengutip satu riwayat dari Imam Malik gitu. Kemudian dipertegas ya. Kenapa kok sunnah? Ya karena tadi berdasarkan hadis Ummu Salamah. Ini nggak usah saya baca semuanya biar kita cepat gitu. Dan sekarang Imam Syaukani, meskipun dia backgroundnya Zaidiyah, tapi dia tidak fanatik terhadap mazhab Zaidiyah. Artinya dia tidak bermadzhab, Pak. Dia kan mengklaim sebagai mujtahid. Maka yang dilakukan oleh Imam Syaukani di Nailul Autar, dia itu mentarjih. Mentarjih itu apa? Memilih pandangan yang dianggap paling kuat sesuai dengan Quran dan Sunnah, meskipun menyalahi mazhabnya sendiri gitu. Sehingga kesimpulan Imam Syaukani, hadis tadi zahirnya itu ya menunjukkan apa, Pak? Arti larangan, li'anna nahya zahirun fi dzalika, sehingga kalau orang ngambil kuku dan motong rambut hukumnya apa? Haram. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i di hadis Aisyah, Pak, anna nabiyya kana yab'atsu bihadyihi wa la yahrumu alaihi syai'un ahallahu Allahu lahu hatta yanhara hadyahu. Karena Nabi itu pernah ketika mau menyembelih hadyu, Pak. Hadyu itu apa? Sesembelihan untuk orang apa? Haji. Wala yahrumu alaihi syai'un, tidak ada yang diharamkan atas Nabi. Sesuatu yang halal tidak ada yang diharamkan atas apa? Nabi. Sampai Nabi menyembelih apa? Hajinya. Bagi mazhab Syafi'i, Pak, hadis ini, Pak, hadis ini dijadikan pemaling dari makna larangan. Asalnya makna larangan itu apa, Pak? Al-aslu fi tahrim, al-aslu fi nahyi apa, Pak? Li tahrim. Hukum asalnya larangan itu haram. Tapi kalau larangan ada sorifnya, Pak, yang memalingkan, berarti bisa
ke makna yang lain. Di sini dipahami berarti hukumnya makruh karena tadi Pak menggabungkan dua hadis. Tapi bagi Imam Syaukani Pak dipahami hadis Ummu Salamah itu apa Pak? Hadis Ummu Salamah itu khusus, hadis Aisyah itu am. Sedangkan paham atau enggak? Nah, hadis Ummu Salamah konteksnya apa? Korban. Konteksnya apa? Korban. Orang yang mau korban tanggal 1 Dzulhijjah, ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah apa? Suruh nggak potong rambut, nggak potong kuku. Itu berarti khusus. Itu berarti apa? Khusus. Hadis Aisyah yang bicara tentang hadyu. Karena hadyu dengan korban itu kan ada kemiripan. Makanya kemarin kita bahas kebanyakan ulama mengkiaskan dalil korban ke dalil hadyu, termasuk di sini gitu. Meskipun kemarin kan terjadi perdebatan Pak kan gitu. Ya kan? Boleh dikiaskan atau tidak itu. Tapi rata-rata ulama apa mengkiaskan. Berarti kalau tadi hadyu ketika Nabi sudah mau tahallul Pak, mau menyembelih apa? Menyembelih hadyu. Maka ketika itu wala yahrumu ali syai'un, enggak ada yang dia haramkan atas Nabi gitu. Berarti ini dipahami umum. Sesuatu yang umum itu harus dibawa ke khusus. Sesuatu umum harus dibawa ke khusus. Maka wajib apa Pak? Binaul am alal khos. Redaksi yang general itu dibawa kepada redaksi yang spesifik, atau hukum yang general itu dibawa ke hukum apa? Spesifik. Sehingga kata Imam Syaukani berarti kesimpulannya untuk korban, orang yang mau korban hukumnya apa Pak? Wajib nggak potong kuku, nggak potong rambut. Kalau dilakukan berarti dosa Pak. Pandangan Imam Syaukani ini Pak. Itu sama dengan pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya apa? Imam Ahmad. Ini di kitab Manarus Sabil Pak. Ini saya sebutkan kitabnya ya, karena nanti kita coba nukil. Manarus Sabil itu yang dikarang oleh Ibrahim ibn Muhammad ibn Dzawyan Pak. Ini syarahnya Dalilut Thalib yang ditulis oleh Syekh apa Pak? Al-Karmi, Mar'i Al-Karmi. Ini kitab yang cukup otoritatif di dalam mazhab apa Pak? Hambali. Di samping Zadul Mustaqni Pak. Itu ya, banyak kitab Pak, nanti malah bingung. Tapi intinya itu ya. Ya malah bingung. Udah pintar udah bingung. Wong kita mazhab Syafi'i saja bingung kok tambah kitab yang lainnya. Tapi kalau mau betul-betul ahli fikih Pak, harus menguasai kitab induk di tiap apa? Mazhab, harus semuanya ngelotok ya gitu. Saya ngelotok hilang Pak, di luar kepala kalau saya. Tapi sekarang kalau di luar kepala itu kan nggak ingat apa-apa Pak gitu. Kalau dulu di luar kepala itu hafal, tapi sekarang mana di luar kepala itu nggak ada yang dihafal loh. Nggak ada yang diingat ya. Menurut mazhab Hambali haram Pak. Wa idza dakhala al-asru haruma ala man yudhi. Apabila telah masuk 1 Dzulhijjah haram atas orang yang berkorban, au yudhaha anhu, atau yang dikorbani, ahdu syai'in, mengambil sesuatu, min sya'rihi, dari rambutnya, au dhufurihi, atau kukunya, ila dzabhi, sampai menyembelih. Hadisnya Ummu Salamah. Nanti yang ditakhrij oleh Imam Albani Pak, Syekh Albani ya. Syekh Albani itu punya kontribusi dalam kajian mazhab apa Pak? Hambali, karena beliau yang mengkaji hadis-hadis yang ada di kitab Manarus Sabil, namanya Irwa Al-Ghalil gitu. Bagaimana kalau dia melakukan Pak? Fa in fa'ala fala fidyata alaih. Kalau dia melakukan ya enggak apa-apa.
ijma'an bal yastaghfirullah ta'ala, cukup istighfar, tapi tidak mengakibatkan apa Pak, korbannya tidak jadi, korbannya tetap jadi gitu. Hanya saja dia berdosa, maka harus memperbanyak apa, istighfar. Wa yusannu al-halqu ba'dahu, setelah itu baru disunahkan potong kuku dan potong rambut sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Sehingga bagi yang berpendapat pada sahibul kurban Pak, itu maksudnya larangan ini kembali pada sahibul kurban, kan ada di hadis Nabi kan ketika sahabat sudah potong rambut, potong kuku Pak, waqad tamma nusukuhu, berarti ibadah penyembelihannya sudah sempurna. Tapi kalau jenengan pahami ke hewan kurban Pak, apa yang sempurna? Kan ya sudah selesai Pak gitu. Hewannya disembelih kan ya sudah gitu. Ya kan gitu. Oke. Nah, kalau mazhab Syafi'i tadi sudah kita bahas ya. Ini di Syarah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syekh Alwi Ibn Saqaf Ibn Muhammad Al-Jufri Pak. Ini kitabnya yang semua saya nukil itu kitab mazhab, tapi semuanya ada apa? Ada dalilnya Pak. Dijelaskan tadi hukumnya bukan wajib, sunnah, tapi kalau dilakukan sekedar makruh. Artinya kalau apa? Dilanggar hanya makruh. Mungkin ini pendapat yang yang relevan Pak. Artinya apa tadi? Mesti cocok dengan jenengan. Kalau mengikuti mazhabnya Syaukani dan Hambali dan Dawud Ad-Dhahiri Pak, abot Pak, abot itu. Mungkin kalau rambut itu mudah Pak ya, mungkin agak berat apa? Brengos, kalau orang nggak biasa brengosan kan 10 hari itu Jawa Pak. Kuku juga berat Pak. Tapi kalau rambut kan jenengan bisa cukur sebelum besok Sabtu kan sudah bisa. Sisuk itu Pak. Tapi kalau misalnya kumis itu yang biasa nggak kumisan itu mungkin agak berat Pak ya. Hah? Oh gini. Masih ini kumisnya nggak lebat kok. 10 hari kok semakin lebat itu. Ya, oke. Ya, selanjutnya yang memperkuat kalau larangan itu kepada sahibul kurban Pak, Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil Pak, tadi apa, melakukan kajian terhadap hadis-hadis yang ada di kitab Manarus Sabil, madzhab apa? Hambali. Hadis induknya larangan potong rambut dan kuku itu hadis siapa tadi? Ummu Salamah. Ini ditelusuri dari beberapa riwayat Pak, atau dari athar sahabat, dari apa? Athar sahabat itu. Di antaranya ada riwayat rawahul Haris ibn Abdirrahman an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat. Riwayat Haris ibn Abdirrahman dari Abi Salamah dari Ummi Salamah, dia berkata, idza dakhala asyru dzulhijjah, apabila telah masuk 10 Dzulhijjah, fala ta'khudanna min sya'rika, janganlah sekali-kali engkau mengambil rambutmu. Hewan atau orang Pak? Orang itu. Fala ta'khudanna, lan ojo temen-temen jukuk sapa sira an sya'rika, saking rambut iro kan, nak ke Jawa kan maknanya gitu Pak. Fala ta'khudanna, ini jelas apa? Sahibul kurban, nggak mungkin Nabi ngomong ke kambing atau ke unta atau sapi kayak gini Pak. Wala min adfarika, demikian juga kuku-kukumu, pakai domir mukhotob atau kaf itu Pak. Hatta tadbaha, sehingga engkau menyembelih udhiyataka, hewan korbanmu. Masa hewan korban menyembelih temannya sendiri? Kan nggak mungkin Pak. Hatta tadbah, hatta sehingga tadbah belih sapa sira udhiyataka ing kewan korban ira.
Ini jelas hewan nggak mungkin bisa menyembelih dirinya sendiri atau temannya, Pak. Sehingga nggak mungkin kembali pada hewan korban. Meskipun tadi alasan taklili atau rasionalitasnya cukup masuk akal, Pak. Ya kan? Tapi kalau kajian nasnya semacam ini. Yang berikutnya, rawahu Shuraik an Uthman al-Ahlafi an Sa'id ibn Musayyab. Ada yang baca Sa'id ibn Musayyab. Qal man arada ayyudhhiya fadakhalat ayyamul ashri, barang siapa yang ingin berkorban masuk tanggal 10 Dzulhijjah, fala ya'khudhu min sya'rihi wala adfari, janganlah ia mengambil rambutnya dan kukunya. Sya'rihi wa adfari itu kembali kemana, Pak? Di sini nggak ada dzibhun. Ya jelas man, beda dengan redaksi Imam Muslim tadi, Pak. Mangkana lahu dzibhun itu mungkin ada dua pandangan tadi. Kalau di sini jelas nggak mungkin kembali pada dzibhun karena yang ada man, ya. Fadzakartu li Ikrimah, maka saya tuturkan hal ini kepada Ikrimah. Faqala, maka Ikrimah menjawab, Pak. Ketika Sa'id bin Musayyab menuturkan ke Ikrimah, alla ya'tazilan nisa awatib, ya maksudnya betul, tapi orang yang mau korban tadi nggak usah meninggalkan istri dan wangi-wangian. Maksudnya istrinya tetap halal, wangi-wangian tetap halal. Kalau hewan punya istri an-nisa atau enggak? Nisa itu perempuan, Pak. Ada surat An-Nisa itu. Itu orang itu, bukan hewan. Enggak boleh hewan itu disebut nisa, enggak ada. An-Nisa itu ya jenis gender dari manusia atau perempuan. Kalau hewan enggak mungkin disebut An-Nisa. Dan Allah yang tazilan nisa, nggak usah meninggalkan istri. Watib, masa hewan pakai wangi-wangian, Pak? Kan nggak ada gitu. Maka dari sini jelas kembali pada sahibul kurban. Tidak mungkin dipahami hewan korbannya. Dan sekarang kalau yang berpandangan larangan tersebut kembali pada hewan korbannya, itu mencari relevansi atau qarinah, Pak, kesesuaian secara rasional. Nah, bagi yang memahami kepada hewan korbannya, ada alasan rasionalnya atau enggak, Pak? Ada. Sehingga di kalangan para ulama ini, di kitab-kitab fikih Syafi'i sering disebut, ya, termasuk di Fathul Wahhab itu yang ditulis Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Hikmahnya apa? Atau nilai filosofinya apa? Atau nilai rasionalnya apa? Hikmahnya, wal hikmatu fin nahyi ayyabqa kamilul ajza' lil itqi minan nar. Kenapa orang yang mau korban itu kuku dan rambutnya nggak boleh dipotong? Supaya semua anggota tubuhnya itu terbebas dari api neraka. Kalau jenengan potong kuku, Pak, rambut ini yang jenengan buang, kan nggak terjadi purifikasi, Pak, pembersihan dari api neraka. Tapi kalau jenengan tetap nggak dipotong, Pak, berarti kan sampai jenengan korban ini masuk disucikan dari api neraka. Itu hikmahnya, Pak, atau relevansinya, Pak. Yang kedua, litasabbuh bil muhrim. Orang yang korban itu meskipun tidak bisa melakukan ihram ibadah haji di Mekah, tapi ia bisa tasabbuh, yaitu menyerupai praktek ihram yang dilakukan oleh jamaah haji yang di Mekah. Orang yang ihram nggak boleh Pak? Larangannya potong rambut, potong kuku, wangi-wangian, pakai penutup kepala. Kalau laki-laki boleh atau enggak? Enggak boleh. Oh, saya soleh mau ihram pakai kopiah, enggak boleh. Kalau perempuan enggak boleh menutup wajah dan kedua telapak tangan, enggak boleh mengumpuli istri atau menikahkan orang lain. Itu diantara larangannya.
Tapi tasabuhnya itu tidak secara kamilan, tapi sebagian saja, Pak. Di antaranya orang yang korban itu dianjurkan nggak potong kuku dan rambut sebagaimana orang yang muhrim. Mudhohi itu sama dengan muhrim dalam apa, Pak? Kaitannya nggak potong rambut dan nggak potong kuku. Tapi perbedaannya, kalau muhrim nggak boleh menggauli istri dan pakai wangi-wangian, tapi kalau mudhohi tetap boleh. Itu relevansinya atau hikmahnya. Sekarang, Pak, apakah semua anggota tubuh? Tadi kalau dipahami relevansinya itu apa? Purifikasi semua bagian anggota tubuh. Kalau jenengan mau korban donor darah dan bekam, boleh atau enggak, Pak? Itu boleh atau enggak itu? Ya, boleh atau enggak itu? Kan ada bisa juga memunculkan dua penafsiran, Pak. Yang pertama, kalau memahami dohir hadisnya itu min sya'rihi wa adfari, dalam riwayat yang lain, Pak, wa basrotih, dan kulitnya. Berarti kan yang disebut secara eksplisit apa? Rambut, kuku, dan kulit. Tapi kalau yang berpendapat dicari nilai filosofinya, apa? Purifikasi. Termasuk darah itu kan purifikasi, Pak. Kalau jenengan donor darah pindah ke orang lain, kan darahnya jenengan nggak terpurifikasi, Pak. Nah itu khilaf di kalangan mazhab Syafi'i, khilaf, Pak. Khilaf, ada yang memahami ya termasuk donor darah gitu. Tapi kalau tarjih ya biasanya halal yang sangat sudah masuk ini belum tersentuh, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Dulu bekam, Pak. Bekam kalau di ini kan konteks modern. Kalau di zaman Nabi bekam itu kan sudah ada. Aftara al-hajimu apa, Pak? Wal mahjum. Bekam sama, Pak, itu. Maksudnya mengeluarkan apa? Darah gitu. Ya. Itu ya. Itu dipandang di kalangan mazhab Syafi'i ada apa? Khilaf. Kalau berpedoman pada zahir hadis ya berarti hanya 3 tadi. Apa? Rambut, kuku, dan kulit. Tapi kalau memahaminya ada nilai filosofinya itu, Pak. Yang penting jangan sampai ada anggota bagian tubuh kita yang hilang sebelum hewannya dikorbankan. Ya berarti donor masuk, Pak. Itu ya. Mungkin itu saja, silahkan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Larangan jual kulit itu gimana? Sedangkan kalau khususnya di Simbatan itu kan apalagi kulit kambing, kalau kulit sapinya sudah ikut dicaca-caca menjadi. Kan kambing itu kadang terus saking akeh bagian daging kan. Tidak ada yang mau ini. Ya. Itu insya Allah kita secara khusus masih ada satu pertemuan ya. Nanti kepanitiaan apa? Korban. Intinya di hadis Ali ibn Abi apa? Thalib. Ketika Ali ibn Abi Thalib disuruh mengurus korbannya apa? Nabi. Itu 100 ekor apa, Pak? Unta. Tapi ini konteksnya hadyu gitu. Memang korban sama itu, Pak, sama hadyu itu kadang nggak bisa dipisahkan, meskipun Imam Syaukani itu berusaha untuk memisahkan, Pak. Korbannya korban, hadyu ya hadyu. Tapi ketika kita bicara hadisnya pasti tadakhul, saling masuk, Pak. Kalau konteks kepanitiaan Ali itu kan
itu kan konteksnya apa tadi Pak? Hadyu kan sebenarnya. Ketika Nabi menyembelih hadyu, maka Ali diperintahkan untuk apa? Untuk membagikan semua apa? Hewan korbannya, Pak. Kalau kita baca ya, itu di hadis Bulughul Maram, Pak. Hadis nomor 2 dari yang babul adhi Bulughul Maram ya. Wan Ali bin Abi Thalib amaroni Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Nabi itu memerintahkan aku untuk mengurusi unta korbannya. Wa an uqassima luhumaha. Dagingnya semuanya dibagi, Pak. Tapi insya Allah besok apakah wajib dibagi atau boleh ngambil sebagian, Pak? Itu insya Allah masih satu pertemuan lagi ya sebelum Idul Adha. Wa juludaha, kulitnya itu dibagikan gitu. Nah sehingga tentang kulit ini, Pak, kalau jumhur ulama mengatakan kulit tidak boleh dijual, Pak. Bahkan Syekh Albani itu mensahihkan hadis itu, Pak. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Makanya orang Salafi juga biasanya kaku di sini, Pak. Apalagi sudah disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya apa? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit korbannya, fala udhiyatalah, maka tidak dianggap korban. Hadisnya sahih, Pak. Jadi kalau jual kulit ya sama, nggak ada, sama dengan tidak korban gitu. Yang jual entar itu. Ini saya sebentar, Pak. Ya, monggo biar jenengan ngomong. Nanti lo, Pak. Barangkali gini, seperti dulu zaman Nabi zakat fitrah kan pakai kurma, sekarang pakai beras. Apa-apa seperti mana? Ya, makanya saya belum selesai menjelaskan ya. Ini kan pandangan apa jumhur ulama. Kecuali mazhab Hanafi, Pak. Kata Imam Abu Hanifah, kulit itu boleh dijual, Pak. Kulit itu apa? Boleh dijual. Berarti dulu kalau kulit itu pemanfaatannya, Pak, dibagikan. Ketika tidak mungkin dibagikan, dibuat peralatan rumah. Iya, kalau dulu kita jedor ya. Kalau di zaman Nabi bisa dibuat sandal, bisa dibuat timba, Pak. Kalau menurut Imam Abu Hanifah boleh dijual tapi secara barter, Pak. Bil arud itu. Bukan bidananir wadarohim, bukan dengan mata uang. Kenapa kok secara barter, Pak? Karena kalau barter itu kan tujuannya apa, Pak? Intifa, mencari manfaat. Tapi kalau uang itu sudah murni transaksi jual beli, Pak. Gitu. Kemudian sebagian pandangan, karena ini pandangan mazhab Hanafi ada yang sangat longgar, Pak. Sebagian membolehkan dijual, Pak, tapi setelah dijual uangnya nggak boleh disai atau dimakan, Pak. Dibelikan lagi, bukan daging, Pak. Sesuatu yang bermanfaat dan tahan lama, misalnya untuk peralatan rumah tangga atau apalah gitu, yang sifatnya apa? Tahan lama. Nggak boleh dibuat jajan, intinya itu loh. Itu ya. Itu pendapat mazhab. Jadi dari jumhur ulama memang mengatakan kalau kulit ya nggak boleh dijual. Kulit nggak boleh apa? Dijual, dibagi gitu. Sebagaimana hadis Ali ibn Abi Thalib. Kulitnya ya dibagi. Terus sekarang bagaimana pandangan tarjih, Pak? Dalam pandangan majelis tarjih, Pak,
memang hadisnya secara sharih melarang apa? Menjual kulit. Wa an Ali bin Abi Thalib ini kan wa an uqassima luhumaha wa julu dah. Jadi kulit ya dibagi. Tapi ketika kulit dibagi di masyarakat kita menemukan problem. Problemnya apa Pak tadi? Banyak warga yang dapat kulit dibuang Pak. Dapat kulit apa? Dibuang karena nggak tahu cara masak, ya kan? Kulit mau sang ini loh Pak. Dengan masak, kalau masak kulit kan harus dibakar, pokoknya nggak sumbut apa Pak? Nggak sumbut ngolai atau ngurumate gitu. Ya, berarti kan di situ kalau dibagikan kadang-kadang malah dibuang, ketika dibuang menjadi mubadir gitu. Kemudian kalau tidak dibagikan terus boleh dijual, apalagi korbannya banyak, ketika dijual menghasilkan uang, kemudian uang ini apa Pak? Dibelikan kambing sehingga apa tadi? Memperbanyak dagingnya gitu. Itu kan perkembangan istihsan Pak, menganggap sesuatu itu lebih baik gitu, atau lebih maslahat gitu. Ini boleh atau tidak? Lah dalam fatwa tarjih Pak, di fatwa tarjih yang pertama dipahami Pak, dipahami ya. Dalam hadis Ali ibn Abi Thalib dan hadis yang lain Nabi bilang apa Pak? Wala tabi'u jildaha. Wala tabi'u apa? Jildaha. Jangan engkau menjual kulitnya gitu. Itu dipahami kalau uangnya itu kembali pada sahibul korban gitu. Misalnya panitia habis jual kulitnya dikasihkan ke uang kulitnya Pak ke si korban, itu kan berarti beretan korban Pak. Enggak, sebentar Pak, sebentar yang itu kan kalau misalnya panitia ngasih ke sahibul korban Pak, berarti dia korban secara totalitas atau enggak? Tidak, enak beretan korban. Padahal hewan korban itu ya kalau sudah dikorbankan ya totalitas untuk ibadah itu kan, itu ya. Itu pemahamannya Pak. Kalau uangnya kembali pada sahibul korban. Tapi kalau uangnya ini tidak kembali pada sahibul korban, untuk kepentingan umum atau untuk beli daging, ketika beli daging kan nggak kembali ke sahibul korban. Terus untuk apa lagi Pak? Nah, kalau beli kaos panitia, nah itu penting Pak. Panitia kalau ditarjih itu kosnya itu dari sahibul korban atau dana di luar korban Pak. Memang ini agak berat, tapi kita harus coba rubah pelan-pelan. Soalnya kan panitia korban itu tidak boleh mengambil apapun dari hewan korban sebagai bentuk upah, nggak boleh. Secara kelembagaan panitia korban nggak dapat upah, tapi kalau jenengan personal panitia dapat bagian, tidak ada kaitannya dengan upah, boleh Pak. Secara personal loh. Secara kelembagaan, kalau amil zakat kan secara kelembagaan kan dapat persentase atau enggak? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin apa? Wal amilin. Kalau ini kan zakat ansur 8 Pak. Berarti berapa persen? Enggak seperdelapannya itu kan kira-kira 12,5% itu bagian amil. Tapi kalau panitia kurban
Enggak enek Pak, enggak enek. Kabeh kok dadi panitia. Nah, terus Pak, terus. Nyatane do melok. Heeh. Nyatane do melok Pak ya. Terus kenapa kok nggak boleh? Coba Ali bin Abi Thalib posisinya apa? Panitia Pak. Wa an uqassima luhumuha, semua dagingnya dibagikan. Wa juludaha, kulitnya. Wa jilalaha alal masakin, jilalah itu aksesorisnya Pak. Onta itu kan ada aksesoris, kalau ada kayak semacam pelana, pokoknya tunggangan itu Pak, sepatu atau apalah itu dibagikan, nggak boleh dikembalikan ke sahibul kurban. Coba wala utia, dan supaya saya tidak memberikan fi jizaratiha, dalam penjagalan atau penyembelihannya, minha dari hewan kurban tadi, syai'an, sesuatu sing beleh wedhus Pak, oleh upah ndas. Itu kata-kata sing menyesatkan Pak itu. Oleh bagian atau oleh jatah, pokoknya sing beleh jatahe itu kan dipahami kayak opah tuh Pak. Enggak, ini mirip Pak, tapi kebiasaan di masyarakat kan gitu kan. Ya, jelas Pak. Kalau yang nyembelih pasti bawa ndas itu. Yang di sini bawa ndas wedhus atau enggak? Nah, sehingga ditarjih gini Pak. Panitia ya secara kelembagaan enggak mendapatkan opah dari hewan korban, tapi bisa dapat opah dari si korban. Makanya biasanya korban dilebihkan. Beli sapi urunannya berapa Pak? Nah ini penting kalau jenengan jadi panitia, mumpung ini belum terlambat Pak, dipikirkan panitia perlu digaji atau tidak. Nek gak perlu digaji ya sudah Pak, berarti ya panitia dapat jatah daging sebagaimana umumnya, tidak ada kaitannya dengan jerih payahnya. Tapi kalau jenengan berpikir panitia harus saya gaji gitu, panitia harus saya gaji, carikan gajinya atau upahnya tadi. Misalnya sapi 3 juta Pak, lebihkan 3 juta 50 atau 3 juta 100, berarti yang 100 itu untuk dana operasional, termasuk itu dijadikan ganti opah mergawi itu Pak. Wong semakin materialis Pak. Tapi nggak apa-apa lah, zaman modern memang semacam itu Pak ya. Misalnya itu, kalau harus digaji ya cari semacam itu, berarti yang 100 misalnya sebagai apa, dana operasional. Atau panitia memang punya kas secara khusus untuk pembiayaan korban gitu ya. Itu ya. Ya kalau kas masjid ya, kalau akadnya dulu Pak, makanya dibuat kotak khusus, kotak penyelenggaraan korban itu, monggo insya Allah jelas halal Pak. Monggo, cih, monggo. Oleh kambing biasanya itu dijual murah, alasannya sobek macam-macam. Kemudian meskipun murah dijual dibelikan daging, kemudian dibagikan. Itu dulu murid-murid dari Sumberjo itu nggak boleh, karena daging itu daging pembelian dari pasar, bukan daging dari kurban. Itu tuh Pak. Ya. Nggak kayak gini tuh Pak. Kalau misalnya korban banyak itu, lulangnya banyak itu, bisa dapat kambing atau enggak? Bisa toh ya? Bisa juga dapat sapi Pak. Nah, sangat banyak. Ketika mau motong kambing itu niatnya korban dari siapa Pak?
yang menyembelih diniatkan ya. Enggak, yang nyembelih itu loh, dia niatnya ada korbannya siapa? Hah? Apa? Yang korban banyak tuh Pak. Tadi uangnya dari lulang, dari kulit. Kulit banyak korban toh. Nanti dapat kambing ketika mau disembelih. Panitia kelembagaan gitu. Kan sama Pak, sehingga gitu Pak. Yang semacam itu mungkin hukumnya juga tidak korban Pak. Hukumnya apa? Tidak korban, sebagaimana tadi loh. Kalau misalnya kulit itu dibuat peralatan rumah, kan ya juga enggak korban. Maksudnya itu kan wujudnya hanya dimanfaatkan. Dan daging itu dimanfaatkan dalam konteks sekarang itu saja. Gini contoh yang lainnya. Dalam mazhab Syafi'i Pak, mazhab Syafi'i ya. Kalau orang korban sapi itu kan boleh sirkah loh. Maksimal berapa Pak? 7 orang. Tapi kalau jenengan hanya dapat 6 orang, cari satu lagi Pak, nggak ketemu. Cari satu lagi apa? Nggak ketemu. Uangnya juga pas-pasan Pak. Tetap gak iso dapat satu apa? Sapi. Ketemu nih Pak tukang jagal. Maksudnya tukang jagal dia punya pasar juga. Dia biasa jual daging. Jenengan minta, gimana kalau jenengan ikut gitu? Jenengan nanti ambil 1/7-nya gitu ya. Nggak usah diniatkan korban, jual di pasar. Berarti kan yang 6 korban, yang 1 tidak. Contoh-contoh yang lain. Sirkah 7 sapi Pak, 7 orang ya. Biasanya masuk lembaga sekolah ikut daftar. Biasanya umum Pak, ya kan? Maksudnya 6, yang 1 sekolah. Sekolah itu berapa kepala Pak? Berkepala-pala. Yang semacam itu kan berarti beda. Satu enggak situ? Yang 6 korban sungguhan, kalau sekolah korban latihan, saweran atau keroyokan, yang 1 Pak. Kemudian kasus yang pertama tadi, yang 6 korban sungguhan, yang 1 bukan korban, dia ingin daging dijual. Sah atau enggak? Kan kayak mirip dengan sing jenengan tanyakan Pak. Menurut mazhab Syafi'i itu sah Pak. Sah. Ya itu ini dasarnya itu innamal a'malu binniyat. Yang penting satu sapi itu 1/7 bisa kan dagingnya kan bisa ditimbang tuh Pak. Berapa bagiannya kan itu sangat logik gitu. Menurut mazhab apa? Syafi'i. Sehingga kalau mazhab Syafi'i tadi 6 korban sungguhan 1 institusi Pak atau sekolah dihukumi sah. Tapi kalau jenengan mazhab Hanafi dan Zaidi enggak sah Pak. Semuanya harus niat korban. Makanya kan enak apa? Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tapi kalau dibalik Pak, kalau dibalik jenengan mau korban, cari rombongan nggak dapat Pak. Yang dapat tetangga saya apa Pak? Tukang jagal sapi. Jenengan urun ke situ, oh, saya titip korban ya. 3 apa Pak? 3 juta ya. Yang lainnya kan berarti dia jual. Sah atau enggak ini? Dibalik lagi, sah atau enggak? Paham tuh ya? Jenengan cari rombongan sirkah enggak dapat Pak. Yang dapat apa? Jagal sapi. Mau beli kambing ya sudah enggak ada misalnya gitu. Satu-satunya solusi jenengan titip jagal itu
seharga sapi gitu. Umumnya 3 juta misalnya, ini minimal Pak ya sekarang. Ya misalnya maksudnya rasional Pak gitu. Harga rasional standar ya. Kira-kira sah atau enggak? Yang semacam itu enggak sah Pak. Kenapa kok enggak sah? Kalau menyembelih niatnya apa Pak? Yang nyembelih jagal. Tapi kalau tadi 6 orang korban hakiki, korban betulan Pak, sama 1 orang, niatnya apa Pak? Korban. Jagal titip tadi Pak. Niatnya apa? Enggak, jagal yang tadi loh. Mayoritas dia korban sungguhan, ada jagal yang titip 1/7 Pak. Niatnya ya korban Pak. Secara umum kan dilihat yang paling banyak itu. Bisa dipahami ya? Kebalikannya 1 tapi disembelih niat korban. Gimana maksudnya? Yang turun 1 tapi tolong ini niatkan korban. Walaupun yang 6 itu dijual. Enggak, biasanya enggak mau Pak, enggak mau. Nah, sehingga tadi Pak ya, yang semacam itu, sing Pak ya masuk tadi. Enggak kembali ke tadi. Memang menjual kulit itu perdebatan Pak. Tapi kalau majelis tarjih beranggapan boleh dengan syarat tadi, uangnya enggak dikembalikan ke sahibul korban. Ya termasuk tadi kalau misalnya dibelikan daging di pasar, ini kan enggak korban. Ya memang ya sebagaimana tadi kambing lulang banyak dapat 1 kambing, itu kalau disembelih korbannya siapa ya bingung, nggak bisa jawab juga kan itu. Itu ya. Mungkin itu jenengan tampung dulu ya. Insya Allah minggu depan ini lebih banyak tanya jawab mungkin ya, karena tinggal 1 kali pertemuan. Jenengan inventaris kira pertanyaan apalah gitu seputar korban itu. Nah iso sing angel-angel Pak ya, ojo sing ayo. Pokoke gak iso jawab. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.